Pernah nggak sih alarm udah bunyi berkali-kali, tapi kamu lebih milih tidur? Tugas numpuk bukannya dikerjain, malah scroll TikTok. Masuk kelas cuma karena takut absen. Pulang kuliah langsung rebahan sambil mikir, besok aja deh mulai seriusnya. Kalau kamu akhir-akhir kayak gitu, mungkin aja kamu merasa kalau kamu itu malas. Padahal bisa jadi itu bukan malas. Kamu cuma lupa kenapa dulu begitu ingin menjadi mahasiswa. Sini, aku pasti tahu. Coba ingat lagi, dulu sebelum kamu masuk kuliah, kamu belajar UTBK, nunggu hasil seleksi sambil deg-degan, berharap nama kamu muncul di layar. Bahkan ada yang nangis ketika tahu akhirnya dia diterima. Sekarang hal yang dulu pernah kamu perjuangkan mati-matian mulai terasa biasa aja. Datang, duduk, dengerin dosen, pulang. Diulangi seterusnya. Padahal dunia perkuliahan gak hanya ruangan kelas tahu. Di kampus kamu bisa ikut organisasi, kepanitiaan, seminar, mengikuti lomba, pengabdian masyarakat. Bahkan kamu bisa bangun usaha kecil bareng teman kamu tahu. Semua pengalaman itu seringkali lebih berharga daripada hanya transkrip nilai. Karena saat lulus nanti, dunia kerja gak hanya tanya BK kamu berapa, tapi juga apa yang pernah kamu lakukan selama kuliah. Kalau hari ini kamu mulai kehilangan semangat, coba lihat ke belakang sebentar. Lihat versi kamu yang dulu rela begadang demi belajar, yang dulu berdoa supaya bisa kuliah, yang dulu pernah bilang ke diri sendiri, kalau aku diterima, aku bakalan manfaatin kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan biarkan versi dirimu yang dulu kecewa sama diri kamu yang sekarang. Karena kesempatan selalu terasa berharga ketika kita mulai kehilangannya. Hari ini, kamu sedang menjalani hidup yang dulu hanya bisa kamu impikan. Jadi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kesempatan yang dulu kamu perjuangkan justru kamu sia-siakan hari ini. Sekarang aku penasaran, apa alasan terbesar kamu bisa bertahan kuliah sampai hari ini? Yuk tulis pengalamanmu di kolom komentar. Kalian tahu gak sih apa itu kuliah? Tapi sebelum kita bahas, kenalan dulu yuk. Halo semuanya, saya Putri, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di semester 5 pada program studi akuntansi. Saya merupakan salah satu mahasiswa penerima KIP kuliah. Pada video ini, saya akan membahas terkait apa itu KIP kuliah dan bagaimana manfaat yang saya rasakan selama ini. Tonton videonya terus ya, teman-teman. Kartu Indonesia Pintar atau sering disingkat dengan KIP kuliah merupakan program pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada lulusan siswa SMA ataupun SMK yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi namun memiliki kendala dalam hal ekonomi. Bantuan biaya pendidikan ini terdiri dari biaya kuliah dan juga biaya hidup. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia yang mana berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Manfaatnya apa? Yang pertama, tentunya adalah bantuan biaya kuliah. Sangat banyak lulusan SMA ataupun SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tetapi keterbatasan dalam hal ekonomi. Dengan adanya program ini, maka dapat membantu siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, manfaatnya juga adalah bantuan biaya hidup. Syaratnya apa? Untuk persyaratan KIP kuliah bisa dibuka pada website resminya, yaitu KIP Kuliah.
Di situ sudah lengkap untuk panduannya. Karena kita sudah bahas apa itu KIP kuliah, selanjutnya saya akan membahas manfaat yang saya rasakan selama ini. Sebelum saya meng-share manfaat dari KIP kuliah, saya akan cerita sedikit ke kalian tentang pengalaman saya. Ketika saya mendaftar perguruan tinggi melalui jalur SNBT atau bisa dikatakan UTBK, saya tidak lolos pada universitas impian saya. Untuk universitas impian saya, cukup saya rahasiakan ya teman-teman. Siapa sih yang gak sedih jika kita tidak lolos pada universitas impian kita? Pastinya sedih bukan? Ya, sama, saya pun juga seperti itu pada awalnya. Tapi, walaupun saya tidak lolos pada universitas impian saya bersyukur karena bisa lolos pada Politeknik Negeri Medan di jurusan akuntansi. Karena jurusan tersebut adalah jurusan yang saya minati dan sesuai dengan passion saya. Politeknik Negeri Medan juga jadwalnya sudah teratur seperti kita saat sekolah dulu. Selain saya bersyukur karena bisa lolos di jurusan yang saya sukai, saya juga bersyukur karena saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Saya sadar ternyata Allah punya rencana lain yang lebih baik, di mana saya bisa lolos di Politeknik Negeri Medan dan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, sehingga saya bisa kuliah dan saya bisa melanjutkan pendidikan saya tanpa membebankan mama saya. Walaupun kita sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini, kita jangan main-main. Karena kita harus terus belajar untuk mendapatkan IPK yang bagus dan jangan sampai turun melebihi ketentuan yang ada. Kenapa? Karena uang KIP kuliah kita bisa saja nanti bakal dicabut. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus. Selain mendapatkan nilai yang bagus, juga penting bagi kita mengasah skill kita. Nah, selain kita belajar pada bidang akademik, kita bisa juga aktif di organisasi. Tapi dengan catatan, akademiknya jangan dilupakan dan jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kita terlalu fokus pada organisasi dan melupakan akademik kita. Di akademik, kita bisa mendapatkan ilmu. Di non-akademik, misalnya organisasi, kita bisa menambah relasi dan juga pengalaman. Kita harus pandai-pandai memanage waktu. Manfaat yang saya rasakan dari beasiswa KIP kuliah selama ini adalah yang pertama adalah bantuan biaya kuliah dan juga bantuan biaya hidup. Saya bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya dengan catatan kita tetap semangat belajarnya dan berprestasi. Dan yang kedua adalah bantuan biaya hidup. Saya bisa menggunakan uang tersebut untuk biaya transportasi, makan, dan juga untuk keperluan kuliah. Saya punya pesan buat teman-teman semuanya. Bagi mahasiswa baru penerima KIP kuliah dan juga teman-teman penerima beasiswa KIP kuliah, saya harap teman-teman bisa menggunakan uang KIP tersebut dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai menyalahgunakannya. Kenapa? Karena KIP ini sumbernya adalah berasal dari APBN, yang mana sebagian APBN itu berasal dari pajak. Kalian tahu kan, pajak itu dipungut dari seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, dengan kita mendapatkan uang KIP ini, kita juga punya tanggung jawab karena kita telah menerima bantuan dari mereka. Di kesimpulannya, KIP kuliah adalah bantuan pendidikan dari pemerintah yang membantu siswa berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, namun memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Jadi, bagi teman-teman yang menerima KIP kuliah, jangan sampai salah menggunakan ya uang KIP tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah, baik itu tentang KIP kuliah ataupun sebagainya. Dan sebelum saya menutup video ini, saya juga ingin mengucapkan selamat milad kepada formadiksi KIP kuliah Politeknik Negeri Medan. Semoga makin sukses, makin jaya, dan terus berkembang. Cukup sekian, terima kasih telah menonton videonya. Saya Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pernah gak sih kamu berpikir, aku mau kuliah, tapi orang tuaku belum tentu mampu membiayai? Tenang, kamu gak sendirian. Banyak mahasiswa yang berhasil kuliah di Politeknik Negeri Medan dengan memanfaatkan program KIP kuliah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aryan Syahputra. Saya maba baru di Politeknik Negeri Medan, jalur KIP kuliah. Saya tahu banget, rasanya bingung mau kuliah, tapi mikirin biaya. Nah, di video ini, saya mau share pengalaman saya mendaftar KIP kuliah
Dan tips biar bisa masuk Polmed, simak sampai akhir ya. Politeknik Negeri Medan atau yang sering disebut Polmed merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi negeri di Sumatera Utara. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga banyak praktik sesuai bidangnya. Mulai dari teknik, bisnis, akuntansi, teknologi informasi, hingga berbagai program studi terapan lainnya. Karena berbasis vokasi, lulusan Polmed dipersiapkan agar siap masuk dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tips biar bisa masuk Politeknik Negeri Medan dan bagaimana kalau biaya kuliah menjadi kendala? Tenang, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, tentukan dulu jalur yang sesuai dengan kondisimu, seperti SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Masing-masing memiliki persyaratan dan jadwal yang berbeda. Jadi, pastikan kamu selalu mengecek informasi resmi Polmed agar tidak ketinggalan. Kedua, persiapkan diri sebaik mungkin. Jika mengikuti jalur tes, rutinlah belajar dan berlatih soal. Jika melalui prestasi, pertahankan nilai rapor dan prestasi yang kamu miliki. Karena selama saya sekolah, saya sering mengikuti perlombaan non-akademik, yaitu pencaksilat. Dalam kejuaraan pencaksilat, saya pernah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 di kejuaraan daerah. Maka, sertifikat tersebut saya masukkan sebagai prestasi untuk SNBP. Ketiga, pilih program studi yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatmu. Jangan hanya ikut-ikutan teman, karena kamu akan belajar di bidang tersebut selama beberapa tahun. Lalu, bagaimana kalau biaya kuliah menjadi kendala? Jangan langsung mengubur impianmu. Kamu bisa mencari informasi mengenai KIP kuliah, yaitu program bantuan pendidikan dari pemerintah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan ekonomi. Di Politeknik Negeri Medan juga tersedia akses bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program KIP kuliah. Namun ingat, KIP kuliah bukan diberikan secara otomatis. Kalian harus memenuhi persyaratan, mulai dari mendaftar sesuai jadwal yang ditentukan, mengikuti proses seleksi wawancara, dan lolos proses verifikasi. Terkadang saat mendengar kata wawancara, banyak orang langsung merasa takut dan berpikir prosesnya akan sangat sulit. Padahal berdasarkan pengalamanku, wawancara tidak seseram yang dibayangkan. Pewawancara biasanya hanya ingin mengenalmu lebih jauh, menanyakan kondisi perekonomian keluarga, serta mencocokkan data dan berkas yang sudah kamu lampirkan. Jadi, jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Percayalah pada dirimu sendiri. Jawab setiap pertanyaan dengan jujur, sopan, dan percaya diri. Tidak perlu menghafal jawaban yang rumit. Cukup sampaikan apa adanya. Kesempatan tidak datang dua kali, tetapi keberanian untuk mencoba selalu ada. Jadi, jika Politeknik Negeri Medan adalah kampus impianmu dan KIP kuliah adalah jalanmu, jangan ragu untuk melangkah. Karena setiap perjalanan menuju kesuksesan dimulai dari langkah kecil. Berani mencoba. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga kita bertemu di Politeknik Negeri Medan. See you next time.